Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru dan terupdate diantaranya sebagai berikut. Piala AFF 2024, Shin Tae-yong abaikan Ramadan Sananta, Arhan Kakak jadi pilihan berani. Dulu dicibir, kini jadi andalan. Perjalanan panjang Kelvin Verdong menuju simbol kebanggaan Timnas Indonesia. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Piala AFF 2024, Shin Tae-yong abaikan Ramadan Sananta, Arhan Kakak jadi pilihan berani. Keputusan mengejutkan datang dari pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menjelang gelaran Piala AFF 2024. Nama Ramadan Sananta, striker muda yang dianggap sebagai salah satu talenta terbaik tanah air, tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil. Sebaliknya, Shin lebih memilih Arhan Kakak, seorang striker belia yang masih minim pengalaman di level senior. Langkah ini pun menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pecinta sepak bola nasional. Apa alasan dibalik keputusan ini? Ramadan Sananta, produktif di Timnas, tersisih di klub. Ramadan Sananta, kelahiran 27 November 2002, dikenal sebagai penyerang muda yang menjanjikan. Sejak debutnya bersama Timnas Indonesia pada 2022, ia telah tampil dalam 10 pertandingan dan mencetak 5 gol. Statistik ini menunjukkan kontribusi signifikan yang ia berikan di lapangan, khususnya sebagai ujung tombak serangan. Namun, performa Sananta di kompetisi domestik musim ini tampaknya kurang maksimal. Dalam 11 laga bersama Persis Solo di BRI Liga 1 2024-2025, ia hanya mencatatkan 1 gol. Catatan tersebut menjadi salah satu faktor utama yang kemungkinan memengaruhi keputusan Shin Tae-yong untuk tidak memanggilnya ke skuad Piala AFF 2024. Yang membuat keputusan ini semakin kontroversial adalah fakta bahwa Shin tetap menyertakan beberapa pemain senior seperti Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan dalam tim, sementara Sananta yang memiliki potensi besar justru terabaikan. Arhan Kakak, masa depan yang masih diragukan. Di sisi lain, keputusan memanggil Arhan Kakak ke tim utama memicu berbagai perdebatan. Pemain kelahiran 2008 ini memang memiliki bakat, tetapi pengalamannya di level profesional masih jauh dari matang. Di klubnya, Persis Solo, Arhan lebih sering menjadi pemain pengganti dibandingkan starter reguler. Bahkan di level usia muda, Arhan belum sepenuhnya menjadi pilihan utama. Dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025, pelatih Indra Syafri lebih memilih Jens Raven dan Muhammad Ragil sebagai andalan di lini depan. Meskipun begitu, Shin Tae-yong tampaknya melihat potensi besar dalam diri Arhan yang ingin dikembangkan melalui turnamen ini. Keberanian Shin untuk membawa Arhan ke Piala AFF 2024 menunjukkan bahwa ia tidak hanya memikirkan performa saat ini, tetapi juga masa depan timnas. Arhan diyakini menjadi bagian dari rencana regenerasi besar-besaran yang sedang digalakkan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pro dan kontra, keputusan Shin Tae-yong di bawah sorotan. Langkah Shin Tae-yong mencoret Sananta dan memilih Arhan Kakak menuai reaksi beragam dari pengamat dan penggemar sepak bola Indonesia. Beberapa pihak mendukung keputusan ini sebagai langkah strategis untuk membangun tim yang lebih muda dan kompetitif di masa depan. Mereka percaya bahwa memberikan kesempatan kepada pemain seperti Arhan Kakak dapat mempercepat proses regenerasi. Namun, banyak juga yang mempertanyakan logika di balik keputusan ini. Piala AFF adalah turnamen bergengsi yang membutuhkan pemain terbaik dalam kondisi puncak. Dengan mencoret Sananta, yang telah terbukti mampu bersaing di level internasional, Shin dianggap mengambil risiko besar yang bisa berdampak pada performa tim di kompetisi ini. Di media sosial, perdebatan semakin ramai. Sebagian besar penggemar merasa kecewa karena Sananta dianggap layak untuk masuk tim, sementara beberapa lainnya mendukung Shin dengan alasan bahwa ini adalah bagian dari visi jangka panjang. Sananta tetap profesional, fokus perbaiki performa. Meski tidak masuk skuad timnas, Ramadan Sananta menunjukkan sikap dewasa dalam menyikapi keputusan tersebut. Ia memilih untuk fokus memperbaiki performanya bersama Persis Solo di bawah arahan pelatih baru, Ong Kim Sue. Dalam sebuah wawancara, Sananta bahkan memberikan dukungan kepada Arhan Kakak. "Saya yakin Arhan bisa memberikan yang terbaik. Ini kesempatan bagus untuk dia," ujar Sananta. Sikapnya ini mendapat apresiasi dari banyak pihak yang melihatnya sebagai contoh kedewasaan dalam menerima keputusan sulit. Grup neraka menanti Timnas Indonesia.
Indonesia tergabung dalam grup B Piala AFF 2024 bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Persaingan di grup ini tidak akan mudah, terutama karena Vietnam dikenal sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Asia Tenggara. Dengan komposisi pemain yang didominasi talenta muda, Shin Tae-yong menghadapi tantangan besar untuk membuktikan bahwa keputusannya mencoret beberapa nama besar seperti Sananta adalah langkah yang tepat. Turnamen ini juga menjadi ujian berat bagi Arhan Kaka dan pemain muda lainnya untuk membuktikan kemampuan mereka di panggung internasional. Kesimpulan, waktu yang akan menjawab. Keputusan Shin Tae-yong untuk mencoret Ramadan Sananta dari skuad Piala AFF 2024 jelas menjadi salah satu keputusan paling kontroversial selama karirnya melatih timnas Indonesia. Keberaniannya memilih pemain muda seperti Arhan Kaka adalah langkah yang patut diapresiasi meskipun penuh risiko. Bagi Sananta, kegagalan masuk timnas kali ini bukan akhir segalanya. Dengan usia yang masih muda, ia memiliki banyak waktu untuk bangkit dan membuktikan bahwa dirinya layak menjadi andalan timnas di masa depan. Sementara itu, Piala AFF 2024 akan menjadi ajang pembuktian bagi Arhan Kaka dan pemain muda lainnya. Jika mereka berhasil tampil gemilang, kritik akan terdiam, dan Shin Tae-yong akan dipuji sebagai pelatih yang mampu mengambil keputusan visioner. Namun, jika hasilnya mengecewakan, keputusan ini akan terus menjadi bahan perdebatan. Bagaimana akhir cerita timnas Indonesia di Piala AFF 2024? Semua akan terjawab di atas lapangan. Akankah keberanian Shin Tae-yong membuahkan hasil, atau justru menjadi bumerang? Waktu yang akan menentukan. Dulu dicibir, kini jadi andalan. Perjalanan panjang Kelvin Verdong menuju simbol kebanggaan timnas Indonesia. Pada tahun 2018, Kelvin Verdong membuat sebuah unggahan di Instagram Story yang mengejutkan publik sepak bola tanah air. Dalam unggahan tersebut, Kelvin tampak mengenakan jersey merah kebanggaan timnas Indonesia dengan aksen hijau yang khas di bagian bahu dan lengan. Dengan penuh percaya diri, ia tersenyum dalam balutan jersey tersebut, menunjukkan kebanggaannya akan darah Indonesia yang mengalir dalam tubuhnya. Foto ini langsung memantik reaksi besar dari netizen Indonesia. Publik mulai berspekulasi bahwa Kelvin memiliki hubungan dengan Indonesia dan kemungkinan besar memiliki niat untuk bermain bersama timnas. Namun, unggahan ini juga memicu gelombang kritik dan cibiran dari beberapa kalangan. Sebagian besar netizen saat itu menilai Kelvin hanya ingin mencari perhatian. Tidak sedikit pula yang menuduhnya menggunakan jersey timnas hanya untuk menarik simpati penggemar sepak bola di Indonesia yang terkenal memiliki basis pendukung yang besar dan fanatik. Dia cuma mau pansos. Nanti juga lupa sama Indonesia, tulis salah seorang netizen yang menyuarakan keraguannya. Namun, Kelvin tetap tenang menghadapi situasi tersebut. Ia tidak memberikan klarifikasi panjang atau mencoba membela diri di depan publik. Sebaliknya, ia tetap fokus pada karirnya di Eropa sambil menyimpan hasrat membela timnas Indonesia jauh di dalam hatinya. 6 tahun berselang, perjalanan Kelvin Verdong menuju timnas Indonesia mengalami kemajuan besar. Pada Juni 2024, pemain yang lahir di Dordrecht, Belanda, pada 26 April 1997, ini akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia. Proses naturalisasi yang ia jalani merupakan salah satu langkah besar dalam karir sepak bolanya, sekaligus wujud cinta terhadap tanah luhurnya. Debut Kelvin bersama timnas Indonesia terjadi pada laga kualifikasi Piala Dunia melawan Filipina, 11 Juni 2024. Dalam pertandingan tersebut, Kelvin langsung menunjukkan mengapa dirinya layak untuk menjadi bagian dari timnas. Bermain di posisi bek kiri, Kelvin tampil luar biasa dengan performa yang solid di lini pertahanan, ditambah dengan kontribusinya dalam membantu serangan. Permainan Kelvin yang penuh ketenangan dan kedewasaan membuatnya menjadi salah satu pemain yang paling menonjol di laga tersebut. Bahkan, pelatih Shin Tae-yong tidak ragu memberikan pujian terhadap kemampuan Kelvin. Transformasi Kelvin Verdong dari seorang pemain yang dianggap hanya ingin pansos menjadi andalan timnas Indonesia adalah salah satu kisah paling menarik dalam dunia sepak bola. Netizen yang dahulu menghujani unggahan Kelvin dengan kritik dan cibiran kini berbalik memberikan dukungan penuh. Komentar-komentar negatif yang dulu menghiasi unggahannya telah berganti menjadi pujian. Banyak yang mulai memahami dan mengapresiasi perjuangan Kelvin untuk membela tanah leluhurnya. Dulu saya pikir dia cuma cari perhatian. Tapi sekarang, saya sadar dia memang serius ingin membela Indonesia, tulis seorang penggemar di media sosial. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit.
Terima kasih.